Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah 2020 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Hari ini kita masuk ke materi kita ketujuh, pertemuan ketujuh kita di mata kuliah ini, yaitu metodologi studi Islam, di mana kita akan membahas, kita diskusikan mengenai sumber-sumber dan karakteristik dari ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Oke, sebelum kita awali perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama dilantunkan di rumah masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrori wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdolih adada ni'amillahi wa ifdolih. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang masuk kepada materi kita, yaitu hari ini sumber dan karakteristik Islam. Pertama, kalau kita lihat di sini, yaitu mengapa kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, hambanya Allah, kenapa kita butuh agama. Pertama, karena kita lihat semua manusia pada dasarnya mempunyai naluri beragama. Jadi kalau kita lihat di seluruh dunia ada banyak agama. Selain agama kita, agama Islam, juga ada namanya agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dengan kepercayaan masing-masing, dengan Tuhannya masing-masing. Karena pada intinya semua manusia punya naluri beragama, jadi punya keyakinan, punya kepercayaan apa itu agama yang mesti dianut, ya. Kemudian poin kedua, karena kita sebagai manusia, kita hanyalah makhluk yang kecil, kita tidak berdaya, kita lemah, serba lemah. Semuanya Allah yang punya, semuanya Allah yang maha mengatur, ya. Maka kemudian karena kita yang maha kecil ini, manusia membutuhkan zat yang lebih maha, yaitu maha besar, maha kuasa, maha segalanya, maha menciptakan, maha menetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dengan adanya agama ini juga menjadi manifestasi kebutuhan, yaitu bagaimana kita sebagai manusia harus tunduk dan mengabdi kepada Allah. Karena kita tahu kita hanyalah makhluk ciptaan Allah, akan kembali kepada Allah. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhir, gitu ya.
Maka kemudian ketundukan kepadanya, pada Allah, yaitu tunduk kepada segala aturan yang datang dari Allah. Segala yang Allah perintahkan ya kita lakukan, segala yang Allah minta kita hindari ya kita hindari. Allah ya segala yang Allah larang ya kita hindari, itu intinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka pada intinya kalau kita lihat sekarang kita ada di fase kedua, yaitu di tengah-tengah ini ya, hidup di dunia. Karena kalau kita lihat kehidupan kita ada namanya 3 fase. Yaitu pertama sebelum kehidupan dunia, di mana waktu itu kita masih ada di rahim kita, di alam rahim dan sebelumnya. Kemudian kita dilahirkan, hidup di dunia saat ini sampai meninggal nanti. Kemudian setelah meninggal nanti akan ada kehidupan setelah dunia, yaitu di hari akhir. Maka di sini kalau kita lihat dalam lingkup ini, yaitu kehidupan dunia dan akhirat ini, kita bisa lihat bahwasanya ada beberapa hal, yaitu pertama taklif, perintah dan larangan. Jadi tadi yang kita lihat segala sesuatu yang Allah perintahkan, kita diperintahkan sholat 5 waktu, kita diperintahkan untuk berzakat, kita diperintahkan untuk puasa Ramadan ya kita lakukan. Kemudian segala larangan Allah ya kita tinggalkan. Allah meminta kita menjauhi zina ya kita jauhi, menjauhi riba ya kita jauhi riba dan sebagainya. Ya. Karena kita yakini pada akhirnya akan ada hari kebangkitan yaitu qiyamah wabats. Jadi kita pahami semua orang, semua makhluk hidup yang ada saat ini pasti meninggal, pasti menemui ajalnya. Ya, kemudian menunggu di alam barzah, di alam kubur hingga kemudian hari kebangkitan nanti. Maka kemudian dari hari kebangkitan ada juga namanya hari hisab. Yaitu kalau di bahasa ekonominya, bahasa akuntansi namanya akuntabilitas. Jadi semuanya dihitung, amalan kita dihitung, dosa-dosa kita dihitung. Kalau banyak amalannya ya kita masuk surga, amin. Kalau banyak dosanya ya masuk neraka, nauzubillah min dzalik ya. Maka kita lihat di sini segala intinya ada di syariat Allah, ya di syariat Islam, apa yang Allah minta tadi. Perintah dan larangan dalam kehidupan ini. Ya. Karena kalau kita lihat kemudian di sini kita sebagai manusia, kita punya beberapa hal. Jadi kita diberkahi, kita dikaruniai oleh akal, sesuatu yang tidak Allah berikan pada makhluk yang lain. Hewan tidak berakal, tumbuhan tidak berakal, bahkan malaikat pun tidak berakal, hanya manusia yang punya akal. Maka kemudian dengan akal kita juga diberikan namanya nafsu atau bisa disebut juga naluri. Yaitu naluri tadi ada beberapa hal, kalau istilah psikologinya bisa disebut survival instinct, ada sexual instinct, ada religious instinct. Yaitu dari survival instinct semua orang butuh namanya bertahan hidup. Maka semua orang butuh makan, semua orang butuh minum, semua orang butuh tempat tinggal yang layak. Maka dengan itu semua orang perlu harta, perlu kekayaan. Karena dengan itu semua akan mencukupi kebutuhan tadi. Maka kemudian di satu sisi juga ada namanya nafsu berkuasa. Kalau kita lihat terkadang manusia ada yang nggak puas. Ada orang yang mungkin gajinya hanya 500.000 atau 1 juta per bulan, tapi kemudian karena rasa syukurnya kepada Allah, hidupnya bisa sangat bahagia. Tapi ada juga orang-orang yang poin kedua, yaitu di sini nafsu berkuasa. Dia diberikan kekuasaan yang sangat tinggi, punya pengaruh besar di masyarakat. Mungkin gajinya bisa sampai 1 miliar, 2 miliar per bulan. Tapi kemudian karena nafsunya dia merasa nggak pernah puas, dia merasa ingin lebih, ingin lebih. Itu nafsu hal-hal yang perlu dikekang. Jadi kalau kita lihat ya. Kemudian kedua ada namanya sexual instinct. Jadi secara manusiawi, setiap manusia perlu namanya orang lain. Nah, kalau kita lihat dalam sexual instinct ini kita bisa mencintai orang tua, kemudian nanti yang sudah menikah mencintai istrinya, mencintai suaminya, kemudian punya anak. Itu dikatakan hal-hal yang sebagai sexual instinct. Kemudian poin ketiga di sini ada religious instinct. Jadi ada namanya insting religiositas, insting keagamaan, yaitu bagaimana poin ibadah kita kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita jalankan segala perintah Allah tadi, kita jauhi segala larangan Allah. Maka kemudian dari ketiga hal ini muncul juga hal-hal lain atau kebutuhan jasmani disebutkan. Jadi tadi selain makan, minum, mungkin orang juga perlu istirahat, juga perlu namanya rekreasi. Kadang sumpah kuliah online, sumpah kerja dan sebagainya juga perlu. Jadi kalau kita lihat ada namanya tadabbur alam.
Jadi Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan pantai, kita juga diperbolehkan untuk berkunjung ke sana, tentu dengan tujuan yang baik, gitu ya. Maka kemudian disebutkan di sini poin terakhir, yaitu di sini di bawah, dalam setiap perbuatan manusia ada rule of games-nya, yaitu ada aturan mainnya, semuanya diatur oleh Allah. Jadi kalau kita lihat semuanya ada di Al-Quran, semuanya ada di hadis Rasulullah, tinggal kita kaji. Misalkan kalau kita lihat fikih ibadah bagaimana itu ada, kemudian ada fikih pernikahan, fikih munakahah, ada fikih muamalah dalam hubungan manusia, hablum minan nas, bagaimana manusia berekonomi, bertransaksi, berbisnis, itu juga ada aturan mainnya, gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini poin berikutnya, agama kita, yaitu agama Islam kita, didefinisikan sebagai berikut, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur sikap, mengatur etika perorangan individu manusia. Kemudian bagaimana perilaku manusia ini terhadap Allah, jadi hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian terhadap manusia yang lain, hablum minanas, kemudian kepada alam pun kita punya kewajiban dan etika. Bagaimana kita diminta untuk memelihara alam ini, untuk menjaga, tidak merusak, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang limbah sembarangan. Itu intinya beberapa hal. Maka pertanyaannya, sudahkah kita sebagai umat muslim melaksanakan hal ini, melaksanakan keislaman kita ini? Ya. Karena kalau kita lihat kemudian di slide berikutnya ini, yaitu ada definisi Islam dari segi terminologi bahasa. Jadi ada beberapa kata yang dikatakan identik dengan kata Islam, yaitu ada kata salam, berarti damai. Islam itu agama yang damai, penuh kedamaian. Ada juga yang menyatakan Islam yaitu aslama, berarti menyerah atau berserah diri kepada segala takdir dan ketetapan Allah. Tapi tentu kita juga perlu ikhtiar. Kita ikhtiar dulu baru tawakal, itu istilahnya. Kemudian ada kata salim, yaitu berarti suci dan bersih. Bahasanya kita di dalam agama Islam ada syariat zakat untuk membersihkan harta kita, itu intinya mensucikan diri kita, membersihkan harta kita. Kemudian dalam Islam juga disebutkan kata salam, yaitu keselamatan dan sejahtera, yaitu dikatakan selamat dunia dan akhirat, jadi dunianya juga dapat, kemudian di hari akhir nanti juga masuk di surganya Allah, itu intinya, amin ya. Maka kita lihat berikutnya di sini, yaitu hakikat dari sumber ajaran agama kita, ajaran Islam kita. Ada beberapa hal. Pertama kita lihat dari segi kerangka dasarnya di sini. Itu tadi dikatakan Islam berasal dari kata aslama, berarti damai, tunduk, patuh dan selamat. Kemudian mengapa disebut sebagai agama Islam? Karena pada intinya agama kita ini menunjukkan hakikat, menunjukkan esensinya, bahwasanya agama ini tidak disebutkan dengan nama pembawanya, maka tidak disebut dengan Muhammadianisme atau sebagainya, karena ini agama Islam. Bahwasanya memang kita di akhir zaman ini, kita sebagai pengikut, kita sebagai umat Rasulullah kita, Nabi Muhammad kita, tapi agamanya tetap agama Islam, gitu ya istilahnya. Maka kemudian Islam dapat diterima sebagai agama yang berdasarkan kepada pengalaman universal kemanusiaan, bukan hanya dogma agar manusia selamat dari neraka, tetapi mencakup manajemen dunia dan akhirat, bahwa dengan perantara perbuatan baik, manusia dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensinya yang lebih tinggi. Jadi kita pahami di sini manusia dikatakan semakin tinggi amalannya, otomatis semakin mulia namanya di sisi Allah nanti, itu ya istilahnya. Maka intinya ajaran pokok agama Islam kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Baqarah. Itu dikatakan bahwasanya umat manusia dahulunya adalah satu kesatuan. Jadi kalau kita pahami manusia yaitu kakek moyang kita, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa, bahwasanya beliau berdua adalah orang Islam. Maka kemudian setelah beranak cucu, maka kemudian kenapa bisa muncul agama lain? Nanti kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah UTS, kita bahas ini ya. Karena dikatakan dalam Al-Baqarah 213 ini, pada intinya seluruh umat manusia dahulunya adalah satu kesatuan, yaitu dari satu Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kita semua sama gitu ya, satu saudara. Maka berikutnya di slide ini bisa kita lihat agama kita, agama Islam adalah pedoman hidup yang sempurna. Bahwasanya Islam mencakup seluruh dimensi waktu,
bahwa dikatakan Islam bukan agama yang diperuntukkan untuk umat manusia pada satu masa tertentu saja, tapi sepanjang zaman dari Nabi Adam hingga hari-hari akhir kiamat nanti Islam akan tetap ada. Maka kemudian Islam menjadi pedoman hidup yang abadi hingga akhir zaman, dari awal Nabi Adam hingga kemudian nanti akhir zaman itu ada Islam. Maka kemudian selain dimensi waktu, Islam juga mencakup seluruh dimensi ruang. Bahwasanya Islam menjadi pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batasan geografis tertentu. Jadi cara sholat di Indonesia dengan cara sholat di Timur Tengah dengan cara sholat di Amerika sama, 5 waktunya sama, cara jumlah rokaatnya sama, jumlah apa yang dibaca juga sama. Itu intinya tidak terbatas dimensi ruang. Maka dikatakan Islam menjadi agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Bahkan mungkin kalau ada manusia di planet lain juga sama gitu ya istilahnya. Maka intinya Islam mencakup seluruh sisi, segala sisi kehidupan manusia. Yaitu ada nilai akidah, ada nilai ibadah, ada nilai akhlak, ada nilai ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Jadi kita bahas lebih lanjut setelah UTS mengenai hal ini. Karena kalau kita lihat ada beberapa karakteristik dalam agama kita, yaitu agama Islam. Pertama ada nilai Rabbaniyah, yaitu bahwasanya karakter pertama dinul Islam. Islam menjadi agama yang bersifat Rabbaniyah, yaitu segala sumbernya adalah dari Allah. Maka kalau kita lihat seluruh ayat yang ada di Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bahwasanya itu semua diturunkan oleh Allah secara langsung pada Rasulullah kita, baik melalui Al-Quran maupun kemudian sunnah-sunnah dari Rasulullah kita, hadis Rasulullah. Itu intinya Rabbaniyah. Kemudian ada namanya nilai Sumuliyah atau universal. Dalam artian karakteristik Islam ini menjadi agama universal. Dengan universalitas ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi seluruh sisi kehidupan manusia, dari kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan politik, kebutuhan hukum, dan sebagainya, itu bisa dikaji dalam kajian Islam ya. Menyentuh segala dimensi, itu intinya. Kemudian poin ketiga, yaitu dalam Islam disebutkan nilai tawazun atau keseimbangan. Bahwasanya Islam sangat memperhatikan aspek keseimbangan dalam segala hal, yaitu dunia dan akhirat. Maka kalau kita lihat syariat sholat juga begitu mudah. Jadi dulu ketika pertama kali disyariatkan sholat kepada Rasulullah, itu diminta 50 waktu. Tapi kemudian Rasulullah negosiasi. Jadi kalau kita lihat Rasulullah pun paham bahwasanya ya Allah, kalau 50 waktu hamba-hambamu akan banyak yang nggak sholat, karena itu akan sangat berat dilaksanakan. Kalau kita lihat bahkan sekarang 5 waktu pun juga banyak yang bolong-bolong ya. Kadang kita lewat subuhnya, kadang lewat sholat yang lain dan sebagainya. Maka dalam Islam begitu seimbang. Kewajiban sholat hanya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu pun waktunya hanya sedikit. Maka di sisa waktu yang lain kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan dunia kita. Kita tetap bisa berkuliah, tetap bisa bekerja, tetap bisa berdagang, dan sebagainya. Karena dengan hal-hal ini akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka kemudian keseimbangan kedua yaitu antara jasmani dan rohani, antara akal dengan hati, antara spiritual dengan material, semuanya ada nilai keseimbangannya. Maka ambil contoh, kita bekerja, kita berbisnis, kita berdagang, maka di situ akan memperoleh gaji, akan memperoleh keuntungan, akan memperoleh laba. Maka dari situ juga kita diminta untuk berzakat. Jadi jangan lupa zakatnya dihitung. Jadi dari zakat tadi maka kemudian di situ seimbang. Hartanya dikatakan akan menjadi bersih. Jadi dengan zakat hartanya menjadi bersih. Maka kemudian materialnya dapat, spiritualnya juga dapat, seimbang inti-intinya. Kemudian poin keempat dalam karakteristik agama kita, yaitu agama Islam kita, ada nilai insaniyah. Bahwasanya Islam itu adalah Allah yang menjadikannya sebagai pedoman hidup bagi manusia sesuai dengan sifat dan unsur kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat kewajiban ibadah juga sangat mudah. Jadi kalau kita lihat Allah, Rasulullah kita sangat mengerti kebutuhan kita sebagai manusia. Karena tadi kita lihat nggak mungkin kalau kita sholat 50 waktu sehari. Sedangkan satu hari kita waktunya hanya 24 jam.
Jadi kalau betul-betul 50 waktu, mungkin kita bisa lihat setiap setengah jam kita harus sholat. Itu menjadi hal yang berat pastinya kalau kita rasakan. Kemudian poin kelima, yaitu dalam Islam ada nilai al-adalah atau keadilan. Bahwasanya Islam adalah agama yang sangat adil, yaitu memiliki konsep keadilan bagi semesta alam. Bahwasanya semuanya diminta untuk sama rata, saling membantu, saling mendukung. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah pun, bahwasanya kita mungkin bisa kenyang, tapi kalau ada tetangga sebelah rumah kita, tetangga depan rumah kita kelaparan, maka makanan itu tidak menjadi berkah. Jadi kita selain mementingkan kepentingan, selain mengutamakan kepentingan diri sendiri, kita juga wajib melihat bagaimana teman kita, bagaimana saudara kita, bagaimana tetangga kita, apakah sudah hidup dengan semestinya, dengan selayaknya. Jadi kalau kita bisa bantu, ya kita bantu. Itu intinya dalam Islam, ada nilai keadilan di situ. Oke. Maka kemudian kita bisa lihat lagi sumber-sumber dari ajaran agama kita, agama Islam, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, mencakup semuanya. Yaitu dalam nilai akidah dibahas semua, yaitu ilahiyah, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, wabil minallah. Kemudian ada juga poin-poin nabawiyah, yaitu tentang nabi, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah kita, bagaimana riwayat dari nabi-nabi yang lain, dan sebagainya. Kemudian ada juga poin ruhaniyah, yaitu tentang alam metafisik. Jadi kalau kita lihat di dunia ini isinya bukan hanya manusia, tapi juga ada jin, ada setan, dan sebagainya. Itu nilai ruhaniyah di sini. Maka kemudian dalam nilai akidah ini juga ada poin sam'iyah, yaitu hal-hal yang dapat ditransfer, hal-hal yang dapat dipindahkan melalui pendengaran, melalui penglihatan, dan sebagainya. Kemudian poin kedua ada namanya syariah Islam, yaitu membahas hal, yaitu sudah jelas di sini, yaitu dalam syariah ada hukum hablum minallah dan hablum minannas, bagaimana ibadah mahdoh kita kepada Allah. Kemudian hubungan sesama manusia secara horizontal, manusia satu dengan manusia yang lain, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Itu intinya dari poin syariah ini. Kemudian ketiga, dalam Islam juga diatur bagaimana poin akhlak, bahwasanya kita diminta untuk berperilaku baik, yaitu akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, dan diminta untuk meninggalkan segala hal perilaku buruk, yaitu akhlakul mazmumah, ya. Karena kalau kita lihat di sini di slide berikutnya, yaitu inti dari ajaran agama Islam, bahwasanya kita lihat di sini dari Quran surat Al-Anbiya ayat 157, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma rasulika alla rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah tidak pernah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahwasanya dengan turunnya Rasulullah yang kita bahas di mata kuliah sejarah peradaban Islam, bahwasanya dengan itu menjadi rahmatan lil alamin, dengan hadirnya Rasulullah menjadi solusi, menjadi perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Arab ketika itu, ya. Maka kemudian dalam poin surat ini, dalam poin Al-Anbiya 157 ini, kita bisa lihat ada beberapa istilah, ada beberapa kata, yaitu di sini ada makna ma dan illa. Bahwasanya ditunjukkan untuk qasar, yaitu membatasi, bahwasanya hanya sifat rahmat yang direkomendasikan Islam. Jadi kalau kita lihat sekarang ada juga poin-poin seperti fobia Islam, dikatakan Islam itu teroris, Islam itu suka perang, Islam itu suka kekerasan. Padahal kalau kita lihat bahwasanya kita bisa lihat juga dalam sejarah Rasulullah berperang hanya untuk hal-hal yang sangat penting. Bahwasanya ketika itu Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari kotoran hewan dan sebagainya, Rasulullah memilih untuk sabar karena itu bukan hal yang penting bagi beliau. Jadi kalau kita lihat Islam itu tidak identik dengan kekerasan, tidak identik dengan terorisme. Jadi hal-hal ini dilakukan, peperangan dilakukan hanya ketika memang hal yang sangat urgen, hal yang sangat penting, gitu ya. Maka kemudian tolak ukur keislaman adalah rahmat, sehingga selama seorang muslim melakukan kebaikan bagi rahmat untuk Allah, rahmat untuk orang lain, rahmat untuk alam, rahmatan lil alamin, seluruh semesta alam, berarti dia telah melaksanakan agamanya. Dan sebaliknya, meskipun secara ritualnya bagus, akan tetapi perilakunya tidak mendatangkan rahmat, maka belum bisa dikatakan sebagai muslim yang sempurna. Jadi dalam Islam bukan hanya poin ibadah,
Tapi kemudian poin muamalah, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, hubungan dengan teman kita, hubungan dengan tetangga kita, dengan saudara kita, itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, hal yang perlu dicermati dalam Islam, gitu ya. Oke. Maka di sini ada beberapa metode dalam memahami ajaran Islam, yaitu pertama dengan pendekatan normatif, yaitu memahami agama kita, agama Islam kita dari teks-teks yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran hingga batas tertentu, karenanya bercorak literalis, tekstualis, atau skriptualis dan absolut. Jadi mungkin nanti di beberapa kajian berikutnya, mungkin di mata kuliah yang lain, itu ada ulumul Quran, ada kajian ayat dalam ekonomi Islam, ada mata kuliah dasar ekonomi Islam. Kita bisa lihat di situ bahwasanya kajian-kajian ekonomi Islam yang berangkat dari Al-Quran juga banyak sekali. Mungkin kita skip aja, nanti mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut di mata kuliah tersebut ya. Maka kemudian poin kedua, dalam memahami ajaran Islam juga ada pendekatan historis atau pendekatan sejarah. Bahwasanya Islam sebagai agama di mana seluruh aspek eksternal dan lahiriahnya dari keberagaman manusia. Maka kemudian dalam Islam mementingkan telaah mendalam tentang asbabun nuzul, baik yang bersifat kultural, budaya, baik yang bersifat psikologi manusia ataupun sosiologis sama manusia, sama masyarakat. Maka kemudian dimungkinkan mereduksi ajaran murni agama. Jadi intinya di sini dalam Islam sebetulnya juga bukan hal yang terlalu kaku, juga bisa dimodifikasi. Ambil contoh mungkin kalau kita lihat sederhananya dalam konteks ekonomi Islam, bahwasanya dulu di zaman Rasulullah belum ada platform online, belum ada Shopee, belum ada Tokopedia. Maka kemudian seluruh transaksinya dilakukan dengan tatap muka. Jadi ketemu langsung antara penjual dan pembeli. Ada ijab kabulnya di situ jelas, saya jual sekian, maka kemudian kamu beli sekian. Kemudian situ ada akad transaksinya pun juga jelas. Tapi kemudian kalau kita lihat intinya karena historis, jadi secara sejarahnya sudah berubah, teknologinya sudah berubah, maka kemudian hal-hal seperti itu juga berubah. Kita bisa lihat, ambil contoh tadi dalam transaksi jual beli, maka sekarang ada toko-toko online, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada dan sebagainya. Maka dari situ nggak perlu ketemu langsung, bahkan kalau kita lihat nggak perlu istilahnya sampai harus telepon atau video call untuk bisa transaksi kepada pembelinya. Apakah secara hukumnya itu diperbolehkan? Boleh. Jadi intinya dalam fikih muamalah ada fikih muamalah klasik, ada fikih muamalah kontemporer. Nanti ada mata kuliah khusus mengenai ini, bisa dipelajari di semester 3 dan 4. Oke. Maka intinya dalam ajaran Islam ada juga pendekatan filosofis, yaitu filosofinya bagaimana. Bahwasanya dalam Islam perlu dipahami ajaran agama dengan berpikir filosofi, yaitu pemikiran yang kaya alternatif, yang kreatif, yang prediktif, penuh nuansa dan inovasi, untuk mengantarkan umat Islam dapat survive dalam artian sebenar-benarnya dalam kehidupan modern. Jadi kalau kita lihat dalam poin ibadah sudah pasti itu kaku, itu rigid, nggak bisa dirubah. Jadi bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara sholat dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman nanti akan tetap sama, nggak bisa dirubah, nggak bisa dimodifikasi. Tapi kemudian dalam hal di sini, dalam hal yang dikatakan pendekatan filosofi, maka kemudian ada pemikiran yang kaya alternatif, yang kreatif, yang penuh inovasi. Maka kemudian ambil contoh tadi, selain konteks ibadah, ambil contohnya dalam konteks muamalah, dalam konteks ekonomi Islam, itu bisa dirubah, bisa berkembang sesuai perkembangan zaman, bisa berubah sesuai perkembangan teknologi. Itu intinya dari pendekatan filosofi ini. Kemudian di sini pendekatan normatif, yaitu pendekatan normativitas. Bahwasanya dengan normativitas yaitu upaya untuk memahami agama kita dengan kerangka ilmu yang bertolak dari keyakinan yang utuh, dengan wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kita bisa lihat dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, semuanya sudah lengkap. Yang kita bahas mungkin di beberapa pertemuan yang lalu.
Jadi ada juga orang-orang yang bersifat orientalis. Jadi awalnya orang-orang ini dari agama Kristen, dari agama Buddha, dari agama Hindu diminta untuk mempelajari Islam. Tujuan awalnya orang-orang ini diminta untuk mencari kelemahan Islam. Maka kemudian setelah ketemu kelemahannya, dia bisa sebarluaskan ke masyarakat. Maka diharapkan banyak orang Islam yang kemudian pindah keyakinan, bergabung dengan agama mereka. Tapi kemudian sebaliknya, karena kita lihat dalam posisi normativitas ini, semakin dipahami, semakin diselami, semakin dipelajari, bahwasanya dalam Islam semuanya begitu sempurna, tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. Maka kemudian yang banyak terjadi, mungkin bisa diambil nanti beberapa artikel di Google, nanti bisa saya share di grup WA kita. Jadi orang-orang ini tadi yang awalnya dia tujuannya ingin mengacaukan Islam, mencari kelemahan Islam, ingin memurtadkan umat Islam kita. Tapi kemudian yang terjadi sebaliknya, semakin dia pelajari Al-Quran, semakin dia pelajari Islam, maka terbukalah hidayah Allah, terbuka pintu hatinya. Malah orang ini yang kemudian masuk menjadi mu'alaf, menjadi agama Islam, itu banyak terjadi. Maka intinya pendekatan normatif ini yaitu memandang agama dari segi ajaran yang utuh, bahwasanya agama Islam yaitu ajaran asli dari Allah, bahwasanya dalam Al-Quran pun sangat terjaga kemurniannya sampai akhir zaman nanti Allah yang menjamin. Maka kemudian itulah intinya kenapa kenapa sekarang ini sangat banyak orang-orang hafiz Quran, karena dengan demikian akan mengurangi, akan menghindari terjadinya orang-orang yang ingin merubah Al-Quran dan sebagainya. Itu intinya, kuncinya, karena Allah sendiri yang berjanji akan memurnikan Al-Quran sampai akhir zaman. Maka kemudian untuk agama Islam secara normatif sudah pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur dalam segala aspek ibadah, dalam aspek akidah, dalam aspek kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya, semuanya sudah teratur dalam Islam, gitu ya. Maka kemudian pendekatan kedua tadi yaitu historisitas. Dengan pendekatan historisitas ini dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempatnya, waktunya, objeknya, latar belakang dan sebagainya. Maka bisa juga diambil pelajaran, diambil iktibar dari hal-hal tersebut. Kita ambil contoh dalam Al-Quran ada kisah kaum Nabi Lut. Bahwasanya ketika itu hal-hal yang sangat mungkar dilakukan, maka kemudian Allah membinasakan kaum ini dan kaum-kaum lainnya. Maka pendekatan sejarah ini juga sangat dibutuhkan dalam memahami Islam, karena Islam itu sendiri turun dalam berbagai situasi. Jadi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, ada beberapa kejadian yang terjadi. Maka Kunto Wijoyo sudah mengatakan bahwa studi mendalam terhadap Islam, itu pendekatan sejarah juga perlu dilakukan. Maka kalau dilihat dalam Al-Quran juga banyak hal mengenai sejarah ini. Bahwasanya dalam Al-Quran terbagi menjadi dua bagian, yaitu Al-Quran berisi konsep-konsep. Dalam bagian ini kita banyak mengenal konsep, baik yang bersifat konkret maupun bersifat abstrak. Konsep ini menunjuk fenomena yang dapat diamati, misalkan konsep tentang fukoro, orang-orang fakir, konsep tentang du'afa, orang lemah, mustada'afin, orang-orang tertindas dan sebagainya. Itu ada di Al-Quran, tinggal kita cari, kita pelajari. Kemudian ada juga konsep-konsep yang bersifat abstrak, jadi belum bisa kita lihat bentuknya, belum bisa kita lihat secara langsung, jadi kita yakini, kita imani hal ini akan terjadi. Ambil contoh hari akhir nanti, hari kiamat nanti, kemudian malaikat, tentang Allah dan sebagainya. Maka selain konsep, dalam Al-Quran juga ada namanya kisah-kisah dan perumpamaan. Bahwasanya dengan perumpamaan, dengan kisah-kisah ini kita bisa merenung, kita bisa lihat bahwasanya ketika itu hal ini terjadi, maka kemudian akibatnya adalah seperti ini. Maka ambil contoh dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berisi ajakan semacam ini, yang baik yang tersirat maupun tersurat, seperti hikmah historis maupun simbol-simbol. Ambil contoh ketika itu tentang rapuhnya rumah laba-laba. Jadi kalau kita lihat laba-laba itu begitu rapuh, tapi kemudian ketika itu ada sejarahnya, Rasulullah dikejar-kejar. Maka kemudian Rasulullah masuk ke dalam gua dan kemudian ditutup gua itu dengan sarang laba-laba. Maka kalau kita lihat nggak mungkin, maka dikatakan ketika itu diselamatkan dengan laba-laba. Kemudian kita bisa lihat juga dalam beberapa hal ayat yang lain, beberapa poin yang lain,
Seperti runtuhnya selai daun yang tidak lepas dari pengawasan Allah, bahwasanya semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah dituliskan oleh Allah intinya ya, dalam Al-Qur'an. Terakhir, fungsi pendekatan historis ini yaitu dengan pendekatan historis atau sejarah ini seseorang diajak untuk memasuki keadaannya sebenarnya berkaitan dengan penerapan suatu peristiwa. Ambil contoh tadi kita lihat dalam Al-Quran sudah banyak dalam sejarah-sejarah yang kemudian dituliskan. Jadi ambil contoh seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut tadi kita bisa lihat di Al-Quran. Bahwasanya kenapa ketika itu kaum-kaum ini kemudian dimusnahkan oleh Allah, apa yang terjadi, apa yang kemudian menjadi penyebab hal ini, itu ada semua di Al-Quran. Maka disebutkan dalam Al-Quran hal ini disebut sebagai ilmu asbabun nuzul, ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, yang intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran. Kemudian dengan asbabun nuzul ini seseorang dapat mengetahui hikmah apa yang ada dalam suatu ayat, dalam suatu surat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditujukan untuk memelihara syariat dari kekeliruan memahaminya. Jadi itu intinya. Dengan pendekatan historis, jadi dalam Al-Quran tadi selain ada konsep-konsep juga ada namanya historisitas. Jadi dengan kedua hal ini semuanya kita bisa lihat. Jadi konsep ini terjadi pada zaman itu, di tahun itu, di kaum itu terjadi demikian, maka akibatnya demikian, itu ada semua, itu intinya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan ke-7 kita hari ini mengenai sumber-sumber dan karakteristik sumber ajaran agama Islam. Untuk pertanyaan seperti biasa bisa dituliskan di kolom komentar di WhatsApp kita diskusikan di situ. Saya akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.